Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, NIM 1057311115521, kelas akuntansi 21E. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas final akuntansi keuangan menengah. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan. Definisi dari pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbal yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar itu sendiri adalah jumlah suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Pendapatan itu sendiri diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika semua kondisi berikut ini terpenuhi. Yaitu pertama, perusahaan telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut, atau sudah tidak lagi memiliki kendali atau kontrol yang efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke perusahaan. Dan yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, penjualan dengan kesepakatan bill and hold diakui pada saat penjualan ketika risiko dan manfaat signifikan sudah beralih kepada pembeli. Penjualan barang dengan instalasi diakui sampai instalasi selesai dilakukan. Pembayaran di muka yang diterima bukan merupakan dasar yang tepat untuk mengakui pendapatan. Penjualan dengan retur dapat diakui pada saat penyerahan barang di awal. Ketika retur dapat diestimasi dengan andal pada penjualan yang melibatkan agen. Pendapatan yang diakui oleh agen adalah hanya sebesar komisi penjualan. Penjualan barang konsinyasi dicatat hanya oleh konsignor ketika terdapat pemberitahuan dari konsigne berapa penjualan yang terjadi. Selama periode sebelumnya, diterimanya pemberitahuan penjualan tidak diakui dan persediaan barang tetap berada pada catatan akuntansi penjual. Pendapatan penjualan jasa diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dalam pengakuan pendapatan jasa, titik paling kritikal berada pada pemberian jasa yang diberikan. Pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa dilakukan, pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan royalti diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti paten, hak cipta musik, dan film. Akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen. Metode presentasi penyelesaian mensyaratkan perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan presentasi penyelesaian. Dengan demikian, pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara profesional. Metode ini memberi informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi ditambah dengan laba yang diperoleh sampai akhir periode dalam suatu akun, yaitu
pekerjaan dalam proses dan mengakumulasi penagihan termin dalam akun kontrak, yaitu termin. Selanjutnya, metode biaya terpulihkan digunakan ketika metode persentase penyelesaian tidak dapat digunakan. Menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Ketika semua biaya telah diakui, maka laba baru dapat diakui. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi dalam suatu akun, yaitu pekerjaan dalam proses, dan mengakumulasi penagihan termin dalam akun kontra, yaitu termin. Dua jenis kerugian yang terjadi terkait dengan kontra konstruksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak, yaitu secara total masih memberi keuntungan. Hal ini mungkin terjadi ketika ada kenaikan signifikan pada biaya kontrak pada suatu periode tertentu, namun tidak menyebabkan biaya kontrak melebihi nilai atau harga kontrak. Jika hal ini terjadi, maka rugi diakui pada periode berjalan dengan memperhatikan persentase penyelesaian. Rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Hal ini terjadi ketika kemungkinan besar total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak. Jika demikian, maka taksiran total rugi yang akan terjadi diakui seluruhnya sebagai beban pada periode berjalan. Contoh penjualan dengan pembayaran tertunda. PT Radin menjual barang dengan biaya 10 juta kepada PT Stater seharga 14 juta dengan memberikan periode kredit selama 6 bulan untuk penjualan yang dilakukan secara tunai untuk jenis barang yang sama. PT Radin mengenakan harga tunai sebesar 12 juta. Bagaimana PT Radin mengukur nilai pendapatan yang diakui dari transaksi tersebut? Berdasarkan transaksi tersebut, PT Radin secara efektif telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Stater selama 6 bulan tenggat waktu periode pembayaran. Diketahui bahwa harga normal atau harga tunai adalah 12 juta. Dengan demikian, pendapatan yang diakui adalah sebesar nilai diskonto dari 14 juta ke harga jual tunai, yaitu sebesar 12 juta. Selisih antar nilai nominal imbalan sebesar 14 juta dan nilai diskonto 12 juta, yaitu sebesar 2 juta, akan diakui sebagai pendapatan bunga selama periode 6 bulan. Adapun jurnalnya, yaitu pada saat penjualan piutang di sebelah debit sebesar 14 juta, penjualan di sebelah kredit sebesar 12 juta, dan pendapatan bunga ditangguhkan di sebelah kredit sebesar 2 juta. Setiap akhir bulan atau selama 6 bulan, entitas mengakui pendapatan bunga akrual sebagai berikut. Pendapatan bunga ditangguhkan di sebelah kredit, yaitu Rp333.334. Pendapatan bunga sama Rp333.334. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.